Oke, kita mulai untuk kuliah pertama, mata kuliah pemrograman spasial. Di semester ini saya akan sampaikan ini sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk, sertifikasi dosen saya. Jadi, simulasi mata kuliah ini nanti akan menjelaskan mengenai pemrograman, spasial, mata kuliah pemrograman spasial, dan ini adalah pertemuan pertama di, perkuliahan kita. Ya, saya akan mulai menjelaskan mengenai materi, mata kuliah pemrograman spasial. Jadi ini yang nanti akan kita diskusikan. Ada beberapa poin, yang pertama adalah mengenai metode, perkuliahan yang akan kita lakukan, kemudian juga, materi-materi di pemrograman spasial yang nanti akan kita pelajari sepanjang semester ini. Kemudian ada komponen penilaian, apa saja yang akan dinilai dan akan buat sebagai, penilaian nanti di mata kuliah ini, dan nanti kita juga akan membahas mengenai materi di minggu pertama. Jadi, minggu pertama ini nanti membahas mengenai mengapa kita perlu belajar mengenai pemrograman spasial dan, geospatial data science. Dan terakhir nanti ada tanya jawab, silakan nanti saya sediakan forum untuk bertanya, bisa bertanya dari, Slido secara anonimus atau, bisa bertanya langsung dengan nyalakan kamera di, forum Zoom ini. Oke, jadi, yang pertama ini adalah biodata saya. Fokus-fokus penelitian saya adalah mengenai geoinformatik dan visualisasi, khususnya mengenai 3D modeling. Mata kuliah ini adalah mata kuliah baru dan memang disesuaikan dengan, bidang ilmu yang saya ampu, dan, sebagai bagian dari kurikulum 2021 saya diminta untuk ngampu mata kuliah ini bersama dengan Pak Dr. Cecep, yang nanti kita akan berbagi kelas panjang 1 semester. Nah, sebagai awal kontrak perkuliahan, saya minta teman-teman untuk mencatat ini, sebagai salah satu, mekanisme untuk tanya jawab. Jadi nanti silakan kalau ada pertanyaan sepanjang saya menyampaikan materi perkuliahan, silakan sampaikan di Slido ini, atau nanti boleh juga secara langsung menggunakan open mic, open, video untuk ditanyakan ya, atau nggak open video juga silakan. Nah, kontrak perkuliahan kita ada di sebelah kiri, jadi, pemrograman spasial ini adalah salah satu mata kuliah yang mungkin kalian akan jumpai banyak materi baru yang nggak ada di geodesi sebelumnya. Ya, artinya ketika saya menyampaikan materi, boleh jadi materi yang kami sampaikan mungkin, tidak sebanyak materi yang nanti akan kalian temukan di luar. Jadi, kita sepakati bahwa dosen bukan satu-satunya sumber ilmu. Jadi saya hanya fasilitator belajar. Saya memfasilitasi teman-teman untuk nyari, materi gitu. Kemudian, kalau ada pertanyaan kita diskusikan di kelas. Apapun yang saya sampaikan silakan kalian diskusikan, bisa di debat dan boleh dibantah dan tidak selalu benar. Nah, kemudian kalian juga harus tahu ya bahwa di sana di luar ada banyak materi yang, nanti sebagian akan saya sampaikan di sini sebagai pemantik saja, sisanya kalian tetap bisa nyari di luar. Apalagi nanti kalau kalian udah skripsi misalnya, maka kalian harus mengeksplor lebih banyak lagi materi yang mungkin belum pernah sama sekali disampaikan di perkuliahan. Oke, silakan nanti dicatat dan diajukan pertanyaan melalui Slido. Nah, sebagai bagian dari perkuliahan ini, di UGM kemarin karena ada masa pandemi, maka dari rektor kemudian mengeluarkan satu, peraturan wakil rektor mengenai bagaimana mekanisme kuliah online. Sebenarnya ini sudah lama ada di UGM, ya hanya, kemudian karena ada pandemi maka pelaksanaannya menjadi lebih, menonjol dan lebih banyak yang perlu kita lakukan semacam ini. Karena mungkin tidak semua, mahasiswa bisa hadir di kelas, maka pembelajaran kita lakukan secara sinkron maupun asinkron. Sinkron kalau misalnya kita, ketemu bareng-bareng satu waktu di satu tempat, asinkron kalau misalnya kalian, saya berikan materi terlebih dahulu untuk belajar. Kemudian ada yang namanya flip learning. Flip learning ini artinya sebelum kuliah minggu depan, ya di minggu kedua, maka saya akan ngasih materi terlebih dahulu ke teman-teman untuk dipelajari. Yang nanti materinya saya berikan di elok, silakan nanti dipelajari terlebih dahulu. Nah, minggu depan di materi yang saya sampaikan perkuliahannya, kita adakan tanya jawab langsung mengenai materi apa yang sudah kalian pelajari. Ya, terakhir absensinya nanti adalah berdasarkan aktivitas ini. Nah, istilah lain ini yang perlu saya sampaikan adalah mengenai, self-paced learning. Jadi sekali lagi mata kuliah ini nanti akan sangat ada, banyak hal baru yang kalian pelajari, yang mungkin belum kebayang ada di geodesi.
Ya, kita nanti akan belajar mengenai data science, kita akan belajar mengenai pemrograman antarmuka, kita akan belajar mengenai machine learning dan deep learning, yang itu kalau dipadatkan satu semester itu terlalu banyak. Nah, sehingga yang saya sampaikan statusnya adalah agar teman-teman bisa mencari sendiri, bisa gali materi sendiri untuk kemudian memahami kira-kira apa yang belum dipahami, kemudian disampaikan di perkuliahan secara sinkron. Nah, mekanismenya adalah semacam ini. Jadi, saya akan menggunakan beberapa media secara asinkron. Nanti materi-materi termasuk materi perkuliahan nanti akan saya sampaikan di Elok. Termasuk bahan-bahan untuk kuliah minggu depan semuanya sudah ada di sana. Setelah ini saya akan tunjukkan materi yang ada di Elok seperti apa, kemudian bagaimana cara join-nya. Dan secara sinkron, ya secara pertemuan langsung semacam ini kita lakukan melalui Zoom dan juga WhatsApp. Jadi, kalau biasanya dengan Zoom seperti ini kita bisa tanya jawab banyak materi yang mungkin kalian belum pahami. Kalau misalnya dari materi yang ada kemudian muncul misalnya kalian ketika membaca materi di luar ada pertanyaan, silakan ditanyakan di WA. Nanti kita akan buat satu grup untuk komunikasi di kelas ini. Nah, untuk Elok ini maaf ini bukan penginderaan jauh ya, harusnya pemrograman spasial ya PS, ya, kodenya FTPS. Nanti silakan dibuka kemudian melakukan enrollment. Nah, tampilannya nanti semacam ini. Jadi saya tunjukkan dulu untuk Eloknya. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan. Ya, jadi ini adalah Elok untuk pemrograman spasial. Seluruh materi perkuliahan kita nanti bisa diakses di sini. Dosen pengampunya saya dan Pak Cecep, nanti kami berbagi kelas dan akan saling tukar untuk kelas A dan kelas B dan kelas C. Pengumuman nanti akan disampaikan di sini. Ada RPKPS yang setelah ini akan saya bahas apa isi dari materi kita. Dan kemudian materi tiap minggu ada di sini. Jadi misalnya untuk minggu depan mengenai materi pemrograman Python, ya sebagai bagian dari kuliah asinkron, nanti teman-teman pelajari dulu video ini. Ada video pengantar yang sudah kami buat, kemudian ada bahan-bahan pembelajaran. Silakan untuk dipelajari dan kemudian minggu depan kita diskusikan di sesi sinkron. Nah, ini juga ada tutorial untuk praktek mandiri menggunakan Jupyter Notebook. Jadi nanti di mata kuliah ini kita akan banyak menggunakan Python. Dan di Jupyter Notebook ini nanti tugas-tugas juga akan kita kumpulkan dalam bentuk notebook IPYNT ini. Nah, ini Eloknya. Silakan nanti join dengan menggunakan link yang sudah saya berikan. Nah, ini mekanisme kuliah kita mengenai bagaimana pemrograman spasial ini akan kita jalankan. Nah, jadi materi-materi yang ada di sini, sekali lagi ini hanya materi yang bisa kami berikan mengenai pemrograman spasial. Nanti ada modul, kemudian ada beberapa video, kemudian ada tugas-tugas mandiri yang bisa kalian selesaikan. Dan di luar itu kalian bisa nyari materi yang lain di berbagai video atau course yang online, kemudian kita tetap bisa diskusikan di kelas. Ya, komponen penilaiannya adalah semacam ini. Jadi ada paling tidak 5 komponen, ya, ada 5 komponen laporan, nanti ada proyek yang akan saya sampaikan untuk kalian kerjakan di minggu ke-5, ke-6, ke-7, 9, dan 13. Ya, proyek-proyek ini misalnya kalian saya minta untuk menggunakan Jupyter Notebook untuk membuat sebuah program, kemudian membuat plugin di QGIS dan lain sebagainya, dan seluruhnya ini bobotnya adalah 15%. Nanti ada kuis yang boleh jadi sifatnya mendadak. Saya akan berikan di sebelum UTS, yang sifatnya bobotnya adalah 10%, kemudian nanti ada UTS, ujian tengah semester tertulis, yang kalian harus datang ke kampus. Ada proyek akhir, di mana kalian nanti kami minta untuk mengerjakan soal di kelompok, dan di kelompok ini kemudian membuat sebuah program dengan menggunakan deep learning. Dan kemudian di terakhir yang bobotnya paling besar adalah ujian akhir semester. Nah, kuisnya nanti mungkin semacam ini ya. Jadi ada kuis, ada tugas yang nanti harus kalian kerjakan. Misalnya output untuk tugas pemrograman spasial yang ini adalah kalian membuat video. Maka video ini kemudian diupload di Elok di menu yang sesuai. Ya, saya kira di mata kuliah lain pun sama. Ya, kalian mengerjakan semacam ini. Nah, sekarang saya akan sampaikan dulu sedikit mengenai apa itu pemrograman spasial dan kenapa kita ya sebagai seorang geodet kita perlu belajar mengenai
hal-hal yang sifatnya baru semacam ini ya, dan kemudian ada pemrogramannya. Nah, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai pemrograman komputer di mata kuliah di semester 3 dan di mata kuliah lain mungkin juga sudah diterapkan mengenai pemrograman Python ini. Nah, di semester ini kita akan perdalam khusus ya mengenai bagaimana Python itu kita gunakan untuk mengolah data dan juga untuk memvisualisasikan data dan juga untuk nanti melakukan satu bidang ilmu baru yang nanti akan kalian pelajari namanya deep learning dan machine learning. Jadi di mata kuliah ini kita nanti akan ketemu dengan itu. Nah, kenapa sih kita kok butuh deep learning dan machine learning? Nah, saya akan sampaikan sedikit bahwa ada perbedaan antara dulu dengan sekarang. Dulu kita mengakuisisi data ya hanya dengan menggunakan total station atau dengan menggunakan meteran atau dengan menggunakan alat-alat ukur yang lain. Data yang kita dapat itu secara relatif dibandingkan dengan sekarang itu sangat terbatas. Ya, kita mengukur dengan TS paling kita dapat titik berapa ratus atau berapa ribu, nggak mungkin dapat berjuta-juta dalam satu hari. Nah, sekarang kita kebanjiran data. Jadi ketika kita ngomongin data, maka data ini bukan hanya data yang kita peroleh dari alat ukur. Ya, bisa juga data ini kita peroleh dengan metode yang lain. Contohnya, sekarang kita sedang Zoom semacam ini. Maka pada saat saya ngomong, ya, maka ada data yang ditukarkan antara saya dengan kalian melalui media internet. Nah, boleh jadi ketika kalian buka HP, maka di situ ada data mengenai lokasi. Ketika kalian pesan Gojek, untuk diantarkan dari lokasi A ke lokasi B, maka itu juga ada data lokasi. Kemudian ada misalnya jalur yang dipilih oleh abang Gojeknya, misalnya lewat mana. Nah, ini semua adalah data yang sekarang jumlahnya dan pertumbuhannya itu semakin besar. Dan seperti yang sering saya sampaikan, kalau kita mengolah data yang luar biasa semacam ini dengan cara-cara yang biasa, kita nggak akan bisa melakukan itu. Kita perlu cara baru, ya. Gimana caranya kita mengolah data yang sebanyak ini, ya. Kemudian kita bisa menghasilkan informasi. Jadi intinya sekarang ada yang disebut dengan era DRIP, Data Rich Information Poor. Kita punya banyak data ada di mana-mana. Tapi informasi ya yang bisa kita peroleh, ya apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari data ini semakin sedikit. Ya, information poor. Kemampuan kita untuk memproses data, ya kemampuan komputasi, komputer, software, ya misalnya kita pakai ArcGIS untuk mengolah data se-Indonesia Raya, ya, itu tetap akan lemot meskipun komputer kita sangat cepat misalnya. Nah, artinya kita butuh satu metode baru ya untuk menangani yang disebut dengan nama exafloat ini. Ya, ledakan data yang semakin lama semakin banyak. Nah, masalahnya ya ternyata dari data-data semua ini ya kemampuan kita untuk mengolah kan semakin kecil. Kemampuan kita kecil untuk mengolah data yang besar ini. Nah, masalahnya dari sebagian besar data ini ya 80% ya 80% dari semua data adalah data yang sifatnya geospasial. Jadi ketika kita ngomongin big data, 80% dari big data itu adalah data yang punya lokasi. Tadi ketika kita membahas mengenai HP ya, ketika HP-nya itu kita pakai, ada data sensor yang ada di HP tersebut, ada data kompas ya. Kemudian ada juga data GPS, ya, data lokasi. Ketika kita pesan Gojek, maka menu yang ada di Gojek di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda, sesuai dengan lokasi di mana HP itu ada. Maka ini juga adalah salah satu contoh bagaimana data spasial itu kemudian digunakan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan tanpa kita sadari. Ya, 80% data yang ada di pemerintahan, ya, di pemerintahan maupun di swasta, maupun ledakan data yang tadi kita sampaikan itu adalah data spasial. Artinya apa? Selama ini ya kita barangkali kalau di geodesi kita lebih banyak berfokus pada bagaimana data itu diakuisisi. Ya. Bagaimana menggunakan alat A untuk memperoleh data ini, bagaimana menggunakan citra satelit misalnya untuk memperoleh data yang lain. Nah, tetapi kita sangat sedikit sekali ya dan mungkin kurang ya membahas mengenai bagaimana data ini diolah untuk menghasilkan informasi. Padahal ini sangat penting. Ya. Bidang ilmu kita tidak hanya sebatas bagaimana mengakuisisi data, tapi juga bagaimana data ini diolah, disajikan, dan menghasilkan kebijakan. Jadi ketika kita punya data yang sangat besar, maka kita harus punya satu cara untuk mengolah data ini. Nah, inilah posisi dari yang disebut dengan nama geospatial data science. Gimana caranya kita mengakuisisi dan mengambil data, mengolah data, menyajikan data yang jumlahnya sangat besar. Saya beri contoh di sini ada namanya crowdsourcing ya. Ada satu proses di mana banyak orang ya. Data sekarang bukan hanya kita peroleh dari alat ukur, kita juga bisa memanfaatkan data dari banyak orang. Ya, ini Pak Parseno.
dari banyak orang untuk menambahkan data secara volunteer, secara sukarela. Nah, mereka akan kemudian memberikan data kepada kita dan sekarang bagaimana caranya kita mengolah data ini. Nah, contoh lain misalnya sekarang di ATR BPN ada program untuk mendatabasekan persil di seluruh Indonesia. Kegiatan pemetaan yang selama ini menjadi dominan di sana mulai berkurang misalnya. Karena ternyata pengukuran yang dilakukan sudah menghasilkan banyak data, ya hampir semua tempat kemudian sudah terukur meskipun belum semuanya tersertifikasi misalnya. Maka ketika kegiatan pengukuran itu sudah selesai, apa yang harus dilakukan? Maka kita perlu memikirkan bagaimana data ini disimpan dan bagaimana data ini dianalisis. Nah, inilah peranan kenapa kita perlu mempelajari mengenai ini. Kemudian sekarang kita juga membicarakan mengenai dimensi data. Selama ini kita membuat peta juga biasanya yang kalian pelajari di semester 1, semester 2 ya di survei terestris, kebanyakan data yang kita akuisisi dalam hal ini adalah data 2 dimensi. Ketika kita mempelajari mengenai fotogrametri, mungkin kita mulai mengenal ada namanya 3 dimensi dari bangunan, ya kemudian kita bikin atapnya, kita bikin model 3D-nya. Nah, kemudian kita juga belajar mengenai LIDAR dan lain-lain. Nah, setelah kita dapat datanya, terus apa ya? So what? Ya, maka data-data ini kemudian kita bisa pakai untuk apa? Ya, kita bisa pakai salah satunya untuk membuat model nyata dari dunia yang kita tinggali, dari tempat yang kita miliki. Misalnya ini di Malioboro. Jadi salah satu tujuan geodesi itu kan memetakan bumi ya dengan skala terbesar, dengan seakurat mungkin. Nah, gimana kalau misalnya kita sudah menggunakan berbagai macam metode akuisisi data, datanya sangat banyak, nah tapi kita nggak bisa menghasilkan apapun dari data itu. Nah, tetap data itu harus diolah menjadi sebuah visualisasi. Nah, disinilah peranan bagaimana pengolahan data, ya analisis data, geospatial data science, dan juga visualisasi. Yang tadi saya sampaikan, salah satu fokus riset saya adalah mengenai augmented reality. Gimana data atau virtual reality ya, gimana data spasial kita buat agar seolah-olah orang yang dari luar Pulau Jawa misalnya bisa datang ke Malioboro, kemudian seolah-olah dia ada di sana. Nah, inilah peta 1:1. Ya, peta 1:1. Ini tujuan kita mempelajari bagaimana mengakuisisi data dengan teliti, mengolah data dengan baik, kemudian menyajikan dengan satu teknik di mana orang bisa melihat model dari dunia nyata seolah-olah dia ada di sana. Nah, ini kenapa kita perlu mempelajari mengenai pemrograman spasial. Hal yang lain adalah mengenai misalnya kita sudah belajar tentang kartografi. Ya, kita sudah belajar mengenai kartografi. Nah, bagaimana kartografi itu kemudian bisa kita gunakan untuk membuat sebuah visualisasi dari data spasial yang tadi yang jumlahnya sangat besar. Jumlahnya sangat besar, datanya sangat banyak. Kalau kita olah hanya sekedar menjadi peta ya dengan parameter yang biasa kita kenal ya misalnya dengan Bertin, maka data-data ini hanya akan menjadi data-data yang kemudian bertumpuk ya di sebuah kertas misalnya, kemudian kita cari satu persatu. Nah, dengan pemrograman ya dengan belajar mengenai pemrograman spasial, kita bisa lakukan analisis yang disebut dengan nama geovisualization. Ya, khususnya nanti ada satu cabang yang disebut dengan nama visual analytic, di mana semua data ini kita kumpulkan jadi satu platform, kita gunakan metode visualisasi tertentu agar orang kemudian bisa mengambil kesimpulan. Oh, ternyata ini yang terjadi ya selama lockdown di kota ini, di Italia misalnya, di kota Roma. Ternyata jumlahnya berkurang ya seiring dengan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah waktu itu di kota Roma selama pandemi. Nah, ini adalah contoh bagaimana pengolahan data dalam jumlah yang besar ternyata bisa kita lakukan dengan menggunakan pemrograman spasial. Yang sebagian ini nanti akan kalian pelajari juga di mata kuliah lain di SIG berbasis web. Nah, sekarang berbicara tentang pasar. Kalau tadi kita hanya ngomongin tentang oh ini mungkin nanti akan butuh, oh ini mengenai teknik-teknik yang baru. Nah, sekarang sebenarnya ya kebutuhan pasar untuk analisis data geospasial khususnya untuk big data itu juga semakin besar. Jadi ini saya ambil dari namanya GeoBuis Report. GeoBuis Report ini membuat sebuah survei ke perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia, ya termasuk perusahaan yang istilahnya adalah Fortune 500 ya, perusahaan-perusahaan paling besar sedunia mengenai kebutuhan mereka tentang tenaga kerja yang paham dan juga bisa ya mengolah data geospasial.
Nah, hasil kesimpulan mereka dilaporkan tiap tahun ya. Ini kalau nggak salah saya ambil dari tahun 2019. Market atau pasar geospasial itu sekarang sudah mulai bergeser bukan hanya tentang akuisisi data, tapi juga bagaimana analisis dan analytics. Bagaimana data ini diolah untuk navigasi ya, untuk self driving car, mobil yang bisa nyetir sendiri. Kemudian misalnya untuk infrastruktur informasi geospasial satu negara, kemudian untuk transportasi dan lain sebagainya. Jadi ada sangat banyak kebutuhan yang sekarang muncul, khususnya untuk keperluan yang kita sebut di sini industri 4.0. Jadi di industri 4.0 ini nanti teman-teman akan jumpai bahwa ternyata sebagian besar ya backbone-nya atau pendukung dari industri 4.0 ini terkait dengan data lokasi. Data lokasi gimana caranya ini bisa digunakan untuk mendukung industri 4.0. Nah, pasar ini ya kalau kita lihat ada sangat luas dan sangat banyak macam-macamnya. Dan barangkali sebagian besar ini mungkin kita sudah pernah dengar ya, meskipun kita nggak nyadar bahwa ternyata di situ ada peranan bidang ilmu kita di geospasial. Nah, di kurikulum yang baru ini kita coba petakan, khususnya untuk mata kuliah yang nanti akan disampaikan di tahun 2021, mulai kurikulum 2021, tim kurikulum di Geodesi sudah mencoba memetakan kira-kira kompetensi yang terkait dengan industri geospasial. Ya, 4.0 itu apa saja, kemudian nanti kita masukkan ke dalam mata kuliah apa saja. Nah, hasil pemetaannya adalah semacam ini. Jadi nanti ada namanya parallel computing, ada augmented reality, ada digital twin ya, nanti terkait dengan smart city. Kemudian otomasi ya, data science, artificial intelligence dan 3D printing. Nah, sebagian besar dari apa yang saya sampaikan di sini ini nanti akan kita jumpai di mata kuliah pemrograman spasial. Jadi seperti parallel computing ya, kemudian ya khususnya yang terkait dengan ini geospatial data science dan deep learning serta machine learning nanti kalian akan jumpai di mata kuliah pemrograman spasial ini. Ini adalah komponen-komponen yang nanti saya kira akan sangat berperan besar ketika teman-teman lulus, yang bentar lagi lulus. Kalau lulus, maka nanti akan ketemu dengan hal-hal semacam ini. Misalnya di Gojek ya, pengolahan data dan dashboard untuk bidang kartografi yang ada di Gojek sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Mereka mengolah data dari drop off dan pick up. Semua data yang ada di Gojek itu kemudian dianalisis untuk mencari apa ya, misalnya untuk menaikkan harga pada saat di lokasi-lokasi yang di situ banyak pick up dan drop off misalnya, lokasi-lokasi yang padat ya, sehingga penyesuaian harga mengenai tingkat kepadatan itu. Nah, kemudian misalnya juga dari data Twitter kita punya lokasi. Nah, kita bisa analisis ya, contohnya untuk memonitor pergerakan massa misalnya pada saat demo. Ya, atau kemudian kita juga bisa memonitor bagaimana tren pilpres misalnya mengenai salah satu calon dan seterusnya. Nah, kemudian juga untuk memonitor data-data kejahatan. Jadi semua hal-hal semacam ini mungkin dulu nggak pernah terbayang untuk kita ya. Bayangan kita untuk analisis dulu yang berbasis desktop adalah data-data ini dikumpulkan, kita cari tool yang misalnya ArcGIS atau QGIS, kemudian kita olah. Nah, gimana kalau sekarang dengan data yang jumlahnya sampai jutaan? Nah, maka kita memerlukan satu teknik baru untuk mengolah data-data ini. Nah, di pemrograman spasial inilah yang akan kita pelajari. Jadi ada geospatial analysis yang lebih advance dari yang kalian pelajari di SIG atau SIG terapan. Kemudian ada machine learning dan deep learning khususnya mengenai geospatial data science. Kemudian ada ESDA ya, exploratory spatial data analysis, di mana kita membuat kesimpulan, mengambil kesimpulan dari sebuah kasus yang di situ melibatkan mengenai data spasial. Dan kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana membuat antarmuka, karena sekarang kita jumpai di lapangan banyak sekali kebutuhan untuk membangun sebuah antarmuka GIS. Yang itu barangkali juga jarang kita bahas atau jarang dibahas di perkuliahan-perkuliahan yang lain. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Silakan nanti bisa dibaca di RPKPS yang sudah saya upload ke Elok. Intinya kita pengen agar di kompetensi di mata kuliah ini teman-teman benar-benar bisa bekerja sama dan juga bisa mengembangkan ide terkait dengan aplikasi geospatial data science dan perkembangan industri 4.0 di bidang kita. Nah, kesimpulannya sambil menutup apa yang saya sampaikan adalah
di pertemuan ini kita punya banjir data, ya, data geospasial yang sangat banyak di mana saja, ya, di HP, ya, di jam tangan yang kita pakai, di internet dan lain sebagainya, yang itu memerlukan kemampuan yang khusus untuk mengolah data-data ini. Dan kebutuhan pasar itu sekarang juga semakin besar, yang mana itu memunculkan sebuah bidang baru yang disebut dengan nama geospatial data science. Nah, ada beberapa contoh yang tadi saya sampaikan, yang misalnya di Gojek, kemudian di Twitter, kita bisa mengolah ternyata dengan data-data itu sebuah informasi. Yang tadi saya sampaikan, datanya banyak, tapi kita nggak bisa dapat informasi. Nah, dengan geospatial data science, dengan visualisasi, ya, dengan analisis dan analytics, maka kita akan bisa dapat kesimpulan, informasi atau knowledge yang kita butuhkan. Yang itu sudah kita wujudkan sebagian besarnya di mata kuliah pemrograman spasial yang baru ada di kurikulum 2021. Nah, terakhir silakan bertanya. Saya persilakan langsung, kalau ada yang mau nanya sebelum nanti saya buka di Slido, monggo. Ada yang mau nanya? Sandi? Ya, Afina mungkin? Ada pertanyaan? Bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya. Saya sering dengar sebenarnya mengenai data science yang sering dibutuhkan di dunia di industri sekarang. Cuman tadi kan di-mention kalau itu secara khusus itu geospatial data science. Nah, apakah yang dibutuhkan itu maksudnya apakah itu sama atau ada perbedaan yang signifikan gitu Pak ya terkait data science secara umum dengan geospatial data science yang Bapak mention tadi? Ya. Terima kasih Pak. Sip, makasih Andi. Jadi kenapa mungkin kita juga sering ya dengar istilah ada data science, ada data engineering. Nah, tadi saya sebut ada namanya geospatial data science. Ada lagi istilah yang lain sebenarnya spatial data mining. Intinya sebenarnya semuanya sama. Kalau kita nyebutkan data science, ini ilmu mengenai data. Data science, ilmu mengenai data. Jadi bedanya sains dengan engineering kan, kalau sains itu nanti ada percobaan, ada ngolah data, yang mana hasilnya itu belum tentu sesuai dengan hipotesis gitu ya. Nah, sama. Jadi data science itu nanti membahas mengenai data secara umum. Geospatial data science itu membahas mengenai data geospasial secara khusus. Semua data yang ada lokasinya. Saya beri contoh misalnya kalau data science yang umum, ya, nanti kita kenalan dengan ada yang namanya NLP. Misalnya ini ada namanya Natural Language Processing. Nah, kalau kita punya data Twitter misalnya, saya ambil semua data Twitter di satu waktu, misalnya 1 bulan, selama periode Pilpres. Kemudian saya analisis dari kata-kata yang ditulis oleh orang itu, kira-kira apa yang dia omongkan itu apakah positif atau negatif ya ke salah satu calon misalnya. Maka saya akan dapat kesimpulan dari situ. Oh, ternyata sebagian besar orang di daerah yang di Twitter yang menyebutkan bahwa si calon A ini negatif semua misalnya. Calon B ternyata positif semua, maka kemungkinan yang menang adalah calon ini. Dan itu kemudian sudah pernah kita analisis di 2019. Nah, ini adalah contoh data science, ya, di mana kita menggunakan data yang tidak terstruktur. Data Twitter itu tidak terstruktur, karena orang mungkin ngomong macam-macam, ya kan, ada kata-kata ini, ada bahasa itu. Kemudian kita olah dengan menggunakan data science, kita dapat satu kesimpulan. Nah, kalau geospatial data science, kita lebih spesifik ke data spasialnya, sesuatu yang tentang lokasi. Ya, tadi saya singgung sedikit. Bisa nggak misalnya kita dari data Twitter, kemudian ada orang nge-tweet dari Jogja misalnya. Ada orang nge-tweet dari Jogja, atau dia menyebutkan satu kata mengenai Jogja, atau satu kata mengenai tempat lain. Maka tweet ini kemudian bisa kita kumpulkan, termasuk lokasinya, kemudian kita analisis secara lokasi. Kita bisa membuat sebuah analisis mengenai geopolitik ya. Oh, ternyata pasangan calon A di Kota Yogyakarta itu pendukungnya sebagian besar ada di sini. Atau mungkin kalau misalnya kita cari kelitih, kita cari kata kunci kelitih di Twitter,
maka kita akan dapat ternyata banyak kelitih yang ada di Kota Jogja itu trennya adalah di jam sekian, misalnya di bulan sekian di lokasi ini. Nah, itu terkait dengan geospatial data science. Jadi intinya geospatial data science ini muncul untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spasial. Dan kenapa ini kemudian masuk ke bidang ilmu kita? Karena di situ ada pengolahan data. Gitu. Jadi ketika nanti kita punya data spasial, maka kita bisa olah, kita bisa visualkan, dan termasuk bidang ilmu kita adalah bagaimana mengakuisisi, mengolah, menyimpan, dan memvisualkan data. Jadi disitulah peranan geodesi geomatika untuk pengolahan data spasial. Ya, makasih pertanyaannya Andi. Yang lain, monggo. Kalau malu-malu bertanya, silakan nanya di slide. Oh, ternyata ada. Ya, pertanyaan yang pertama anonim. Jadi sekarang geodesi tidak terbatas pada industri hulu, benar. Memang dari dulu geodesi itu tidak terbatas pada industri hulu. Ya. Buktinya apa? Dari dulu ada yang namanya map making. Saya kemarin sempat update status di IG. Ternyata ada ahli-ahli kartografi yang ada di Indonesia juga yang sifatnya udah levelnya dunia. Orang zaman dulu selalu mikir bagaimana caranya menggambarkan bumi yang bulat ke peta. Maka muncullah kemudian metode transformasi proyeksi peta. Nah, kemudian bagaimana caranya menggambarkan sebuah peta yang ada di hasil ukuran yang mereka cuma mengukur dari kapal, ya. Metode ukurannya hanya dengan mengira-ngira dari kapal dengan menggunakan alat sederhana. Gimana caranya itu bisa ditampilkan secara detail. Maka kemudian muncul ada namanya ramline. Kalau pernah ingat. Ya, ada garis-garis yang dibuat untuk memudahkan orang semacam ini yang kita lihat di peta-peta kuno. Ya, untuk memudahkan orang untuk menggambar ya, pada kartografi. Jadi memang dari dulu ya bidang ilmu kita memang terkait dengan bagaimana cara menyajikan informasi yang akurat. Nah, dengan perkembangan teknologi yang sekarang ya, sekarang kita kenal ada istilahnya adalah metaverse ya. Metaverse itu urusannya geodesi bukan ya. Salah satu tujuan metaverse ya, bahkan mungkin kita kenal ada istilah ini. Ya, metaverse is geospatial. Jadi apa yang kemudian disajikan orang di metaverse ya, di virtual reality, di augmented reality, di belakang layar itu adalah hasil dari ukuran kita di data di lapangan kemudian kita sajikan. Nah, inilah peranan bagaimana kita menyajikan data secara detail, secara rinci. Kita misalnya mengakuisisi menggunakan kamera, proses pengolahan apa yang kemudian kita bisa lakukan agar pengolahan ini berjalan tanpa misalnya error ya, akurasinya baik ya. Kemudian kita bisa minta orang untuk masuk ke dalam gedung bangunan yang dia belum pernah datang ke situ. Ini adalah salah satu aspek bidang ilmu kita di geodesi. Sip. Tren kedepannya seperti apa untuk kolaborasi antar sektor, ya, terutama dengan geodesi. Sekarang memang batasan antara istilah geodesi, ya, geomatika, geoinformatika, geografi itu semakin tipis ya. Dan itu baru yang tadi istilahnya geo-geo doang. Nah, sekarang kalau kita bahas mengenai hal-hal yang lain yang di luar geo, ya, misalnya dengan kedokteran, dengan misalnya PWK, ya, atau dengan bidang-bidang lain yang barangkali kita belum pernah kepikiran untuk bekerja sama, ekonomi misalnya. Ya, bagaimana orang geodesi geomatik kemudian membantu ahli ekonomi untuk melakukan analisis. Ya, jawabannya sekarang dengan semakin banyak data, ya, dengan semakin tipisnya batas antara satu bidang ilmu, kita bisa lihat bahwa banyak aplikasi geospasial yang sudah muncul dan sudah diterapkan di berbagai bidang. Ya, saya nggak perlu sebut banyak-banyak, ya cukup tadi misalnya Gojek. Gojek itu tadi untuk analisis spasial yang mendukung bagaimana pengambilan keputusan dari perusahaan mengenai daerah mana yang harus misalnya ditambah drivernya, daerah mana yang harus kemudian ditambah biayanya dan seterusnya. Kemarin karena pandemi ada satu tren yang cukup signifikan yang kita lihat, ada namanya supply chain ya. Jadi selama pandemi ada permasalahan supply chain. Supply chain itu misalnya kemarin ketika kita mau belanja kok ternyata berasnya habis atau minyaknya habis atau yang lain. Karena apa? Karena barang-barang yang diimpor dari luar negeri kemudian nggak bisa nyampe secara tepat waktu ke lokasi-lokasi yang diinginkan.
Nah, peran ilmu geodesi di mana ya? Kita juga bisa membantu membuat sebuah rancangan di mana barang-barang itu bisa dikirimkan tepat waktu ke lokasi-lokasi yang diinginkan. Jadi ini sangat banyak sekali bidang-bidang yang nanti kalian bisa kerjakan setelah lulus, dan ya jangan hanya sebatas bahwa oh geodesi nanti lulus masuk BPN atau BIG gitu. Tapi juga bahwa ya, atau di PTR, bahwa banyak sekali bidang-bidang yang sekarang mungkin belum terbayang ya, tapi sekarang sudah mulai banyak alumni kita di berbagai bidang tersebut. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lain? Ya, kalau tidak ada, barangkali saya cukupkan untuk kuliah ini. Terima kasih, kita lanjutkan minggu depan dengan materi yang nanti akan saya sampaikan di ELOK. Dan di situ juga bisa dibaca RPKPS, materi-materi yang ada di tiap minggunya. Ya, saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.